Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rukin Badrul Murtado SPD. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Blitar. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan video pembelajaran PPL dari kami yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Harapan Bapak, kondisi kalian hari ini sehat walafiat, begitu pula kondisi Bapak itu di rumah. Tapi bagaimanapun kehadiran kalian ke sekolah ini salah satunya berkat doa dari orang tua di rumah. Baik, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sudah kita persiapkan minggu kemarin. Berikutnya, Riko. Oke, terima kasih. Berarti kondisi kelas lengkap, teman-temannya masuk semua? Masuk. Oke, terima kasih anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yang menjadi tindak lanjut dari materi minggu kemarin. Materi ini saya berikan gambaran awal saja. Materi ini berjudul teks novel sejarah. Materi yang kita bahas hari ini teks novel sejarah. Apa, bagaimana, dan lain sebagainya mengenai teks novel sejarah akan Pak Masudin sampaikan nanti. Tetapi saya mencoba untuk mengingatkan anak-anak mengenai materi minggu kemarin. Minggu kemarin berarti materi yang kita pelajari sebelum materi teks novel sejarah. Ayo, siapa yang masih ingat salah satu di antara anak-anak minggu kemarin kita menerangkan materi mengenai atau membahas materi mengenai apa? Silahkan. Ya. Teks editorial. Teks editorial. Ini materi berarti minggu kemarin. Teks editorial. Berikutnya, ada teks editorial. Apakah hanya teks itu saja? Terus caratannya bagaimana? Ada salah satu yang bisa memberikan penjelasan teks editorial itu apa? Oke, ya silakan. Teks editorial adalah sebuah tulisan dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan dari redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual pada saat surat kabar itu diterbitkan. Pada kesempatan hari ini kita membahas mengenai teks novel sejarah, tetapi agak dalam lagi. Kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks novel sejarah. Masudin akan sampaikan, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning (PBL). Nanti kita akan coba untuk memecahkan sebuah masalah dari sesuatu yang akan kita bahas, yaitu di LKPD. Berikutnya nanti Pak Masudin berikan kesempatan dalam bentuk kelompok dulu untuk membahas satu dua hal yang memang perlu dibahas. Berikutnya, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini perlu Pak Masudin sampaikan terkait dengan hal-hal yang perlu untuk kita pahami lebih dulu. Maksudnya apa, Pak? Ini teks novel sejarah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di dalamnya. Salah satunya, KD-nya nanti kita akan bisa menganalisis kaidah kebahasaan teks novel sejarah. Setelah anak-anak mempelajari kaidah kebahasaan teks novel sejarah, anak-anak diharapkan akan bisa mengetahui kaidah-kaidah kebahasaan pada teks novel sejarah. Pak Masudin minta tolong, ada salah satu yang bisa membaca gambar apa yang Pak Masudin sajikan atau tunjukkan? Ya, silakan Mas. Yang pertama berjudul garis kretek dan yang kedua halaman terakhir. Yang pertama gadis kretek, yang kedua halaman terakhir.
Materi kita adalah menemukan atau kita coba untuk mencari kaidah kebahasaan. Kita cari dulu kaidah kebahasaan itu apa? Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kalimat. Dilanjutkan, kaidah kebahasaan dapat dijadikan sebagai ciri atau karakteristik suatu teks agar berbeda dengan jenis teks yang lain. Ada yang namanya novel sejarah, yang kedua ada namanya teks sejarah. Ada yang bisa memberikan penjelasan novel sejarah itu apa? Saya Pak. Oke, silakan Mas. Novel sejarah merupakan sebuah novel yang mengambil tokoh-tokoh dan peristiwa bersejarah. Novel sejarah adalah sebuah peristiwa yang di dalamnya mengambil atau menggunakan tokoh-tokoh dalam Bersejarah. kegiatan atau dalam peristiwa tertentu yang boleh dikatakan bersejarah. Novel. Terus berikutnya, novel sejarah itu kira-kira contohnya apa? Saya Pak. Ya, Ayat-ayat cinta sama Dilan. ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Oke, terus berikutnya, Dilan. merupakan teks yang menceritakan tentang fakta, kejadian, peristiwa yang berisi fakta sebagai latar terjadinya peristiwa. Contohnya apa? Ya, teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Cerita sejarah sering dituliskan dalam suatu karya sastra, yakni novel. Artinya peristiwa-peristiwa yang pernah berlalu, peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu, ini boleh nanti akan ada hubungan dengan teks sejarah. Lanjut. Ada dua gambar. Pak, kenapa dua gambar ini kok ditulis, Pak? Yang satu halaman terakhir, yang satunya gadis kretek. Tadi sudah sempat kita bahas di awal apa yang dimaksud dengan gambar ini. Pak Mas itu berikan penjelasan. Yang pertama, itu judulnya apa? Tulisannya halaman terakhir. Halaman terakhir ini apa kira-kira? Ini ada hubungan dengan halaman terakhir. Ada sosok polisi, beliau bernama Jenderal Hugeng. Mungkin anak pernah mendengar. Jenderal Hugeng, beliau salah satu Kapolri pada masanya, pada masa pemerintahan salah satu presiden di Indonesia. Beliau termasuk Kapolri yang jujur, tidak pernah mencoba menyalahgunakan wewenang. Tetapi pada satu waktu beliau dihadapkan pada dua masalah besar. Masalah yang pertama yang berhubungan dengan pemerkosaan seseorang yang dilakukan oleh seseorang yang punya power dan sempat menjadi masalah besar di Yogyakarta. Yang kedua, ada kasus kriminal yang dilakukan oleh salah satu anak pejabat tinggi di Indonesia, sehingga Jenderal Hugeng waktu itu agak susah. Di satu sisi mencoba untuk mencari bagaimana barang bukti bisa dikumpulkan, bagaimana hal-hal lain bisa dilakukan untuk mendukung agar segera terungkap. Baik anak-anak, sementara waktu terkait dengan penjelasan mengenai teks novel sejarah bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, makasih. Berikutnya, kita akan mulai membahas materi yang menjadi inti pada kesempatan hari ini mengenai kaidah kebahasaan. Anak-anak, itu tadi beberapa hal yang berhubungan dengan kaidah kebahasaan teks novel sejarah, mulai dari menggunakan kalimat atau kata-kata yang bermakna lampau, yang kedua menyatakan urutan waktu, yang ketiga kalimat tak langsung, yang keempat apa tadi? Ada kalimat langsung, ada lagi kalau menggunakan kata kerja, mental, dan seterusnya. Beberapa poin ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Target pertama, kita akan menemukan kaidah kebahasan teks cerita novel sejarah. Pak, novelnya apa? Terus berikutnya, modalnya apa? Modalnya adalah kaidah kebahasan tadi yang Bapak Suki berikan. Yang dari paparan di awal,
mungkin ada makna lampau, ada urutan dan lain sebagainya, anak-anak silahkan ini digunakan untuk mencari ada atau tidak kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks novel sejarah. Berikutnya silakan kelompok. Ada yang mendapat bagian Marsina? Ada. Oke, silakan. Nah. Oke, sudah siap? Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kaidah kebahasaan dalam teks novel sejarah yang berjudul Marsina, nyanyian dari Bawah Tanah karya Ratna Sarumpait. Sinopsis dari novel Marsina yaitu Marsina dikenal sebagai pahlawan buruh yang senantiasa memperjuangkan hak-hak buruh dari penindasan atau kesewenang-wenangan pihak perusahaan. Tetapi endingnya sangat memilukan karena Marsina dibunuh oleh pihak yang sengaja disewa untuk membuka keberaniannya, dan akhirnya mayatnya ditemukan berjarak sekitar 200 km dari pabrik tempat dia bekerja. Banyak spekulasi yang muncul, mulai dari siksa, diperkosa, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan dalam teks novel tersebut menurut kelompok kami yaitu teks novel sejarah Marsina merupakan sebuah teks novel sejarah yang dapat menginspirasi kita, terutama dalam hal jiwa suka membantu sesamanya. Terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan, diantaranya penggunaan kalimat bermakna lafal. Artinya saat kelahiran Marsina apabila dihitung sampai sekarang sudah terpaut 54 tahun yang lalu. Kedua, menyatakan urutan waktu. Ketika masih sekolah, Marsina dikenal anak yang tidak terlalu beruntung dalam hal ekonomi. Artinya, kata ketika menyatakan urutan waktu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian teman-teman disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti bisa boleh lanjut. Teks cerita sejarah pribadi. Tetapi sebelumnya beberapa hal perlu saya informasikan. Yang pertama, kita akan menyebutkan langkah-langkah sebelum menghasilkan sebuah tulisan, sebelum menghasilkan sebuah karya akan kita pahami dulu langkah-langkahnya. Yang kedua, akan bisa memproduksi sebuah teks cerita sejarah pribadi. Teks sejarah pribadi. Berikutnya, teks cerita sejarah pribadi digunakan untuk mengamati, mempelajari, mengambil hikmah atas peristiwa yang telah terjadi. Apapun itu. Ini yang saya masukkan tadi. Ada beberapa langkah, ada beberapa tahapan yang harus anak-anak lakukan ketika ingin membuat sebuah karya dalam bentuk teks sejarah pribadi. Yang pertama, menentukan tema. Dipahami, salah satunya buat kerangkanya dulu. Kerangka yang dimaksudkan adalah anak-anak mencoba untuk mencari bagian pertama nanti yang ditulis apa. Pada aku tidak mengumpulkan data-data sejarah yang akan digunakan. Beberapa data yang saya kumpulkan saya dapatkan dari rutinitas sehari-hari. Oke, dilanjut. Nomor 4, membangun kerangka karangan. Saya mulai dari judul, bagian orientasi, bagian isi, dan penutup. 5, menentukan ide pokok yang akan digunakan pada setiap paragraf. Bagian ide pokok tidak saya tulis secara langsung, hanya saja langsung saya masukkan pada proses penulisan teks pribadi.
Nomor 6, mengembangkan karangan dengan tetap memperhatikan penjabaran isi pokok. Bekerja saat sekolah untuk kebahagiaanku. Namaku Muhammad Fauzan, biasa dipanggil Fauzan. Aku merupakan anak pertama. Sedikit kisah pribadiku, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Anak-anak yang masih mengalami kendala dalam proses untuk mempelajari materi yang saat ini kaitan dengan langkah-langkah. Ya, Saya secara pribadi, sebentar. Namanya siapa? Yaku. Oke, silakan. Saya secara pribadi mempunyai kendala apabila diminta untuk membuat teks cerita secara pribadi, karena agak susah untuk mengingat memori yang terjadi sekian waktu yang lalu. Dan bagi saya sejarah hidup saya tidak untuk diketahui oleh publik. Wah, ini kasih tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ini tujuannya sederhana. Niat baik kalian berangkat dari sekolah sampai ke sekolah, pulang ke sekolah, kondisi aman dan tetap menjadi kebanggaan orang tua. Silakan salah satu memimpin Bapak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita mengalami keadaan masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk sementara cukup sekian dulu. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi tampilan dari video pembelajaran. Terima kasih, semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.